Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official dan Graha Mu'alaf. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu membahas kajian-kajian yang istimewa, dan kemungkinan kajian ini juga baru Anda dengarkan dan belum Anda terima di luaran sana. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh dua narasumber yang orang hebat-hebat di sini. Ini ada Ustadz Rio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan dulu, Ustadz Rio ini adalah pengurus dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid untuk wilayah Manado. Mungkin bisa diceritakan singkat saja soal Ustadz Rio aktif di YPM. Ya, alhamdulillah ya. Dengan bergabungnya di Yayasan Pembina Mu'alaf, banyak sekali tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita ya untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, terutama di daerah-daerah yang berpenduduk mayoritas non-muslim, sehingga kita bisa melihat hasil yang diperoleh dari penyebaran Islam yang rahmatan lil alamin ini begitu luar biasa, sampai-sampai memang beberapa tahun belakangan ini Manado, Bitung dan sekitarnya itu diramaikan dengan pertumbuhan mu'alaf yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Saya saja kemarin dari tanggal 1 Desember sampai ke tanggal 15 Desember sebelum saya ke sini itu sudah mensyahadatkan 6 orang. Masya Allah, ya. Gitu. Dan itu dengan berbagai macam motivasi ya. Bahkan ada yang paling menarik sekali itu baru selesai pulang ziarah ruhani di Yerusalem. Itu sampai ke Bitung dan akhirnya beliau mendapat hidayah dan memeluk Islam, seorang perempuan gitu. Di sini memberikan gambaran bahwa di kota Manado, Bitung dan sekitarnya itu merupakan kota yang betul-betul pertumbuhan muslim itu sangat pesat gitu. Dan kehadiran YPMA di sana memberikan warna ya, baik dalam edukasi untuk permualafan dan juga memberikan edukasi kepada kita semua bahwa ini loh Islam yang betul-betul diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang Islam yang ramah, bukan yang marah, dan Islam yang betul-betul menjadi rahmat bagi semesta alam. Alhamdulillah. Dan pembicara kedua kita seperti biasa. Assalamualaikum Ustadz Menahem Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita setelah tahun baru ini. Oh ya, 2024 ya. Ustadz Ali juga. Saya tahun 2023 yang lalu, saya lupa bulan berapa waktu saya di Manado. Kan ada dua orang yang saya syahadatkan tuh. Yang satu saya dengar sudah meninggal. Tiga orang. Ya, Satu di Bitung, dua di Manado. Yang meninggal, yang wafat itu yang di Bitung. Oh, di Bitung. Itu luar biasa itu, sampai saya harus turun tangan sendiri untuk mengambil jenazahnya karena mau dikuburkan secara non muslim. Gitu, karena memang waktu itu pihak istrinya itu tidak menerima beliau, dia katakan sudah masuk Islam, sementara dokumen kami dari sudah hasil ada, video maupun apa itu lengkap gitu, dia memeluk Islam. Mohon maaf Ustadz, sampai hari ini yang tercatat mu'alaf berapa ini total? Kalau dengan yang sebelum saya syahadatkan, itu yang kami berhasil mendata itu kurang lebih ada 600 mu'alaf. Masya Allah, 600 mu'alaf. Tapi yang dari tahun 2019 sampai sekarang ini, dari mulai COVID itu yang kami data sampai sekarang ini, itu sudah 250-an lebih. Jadi ada peningkatan yang cukup tajam. Setiap tahun, setiap bulan selalu pasti meningkat. Dan yang paling rame itu kemarin itu justru yang paling rame syahadatnya itu di bulan Desember malah. Pas Natal. Iya, makanya wallahu alam ya apa yang menjadi motivasi. Tapi itu mereka datang dan saya bersyukur gitu ya, di sana itu juga sudah mulai terbuka ya masyarakatnya. Jadi kok ada yang kemudian tidak menerima dengan persyahadatan ini, wah itu sungguh sangat kami prihatin juga orang yang seperti itu. Kenapa? Karena justru masyarakat di sana itu ketika mereka syahadat itu diantar langsung oleh orang tuanya.
Itu yang kemarin itu diantar langsung terus seorang perempuan oleh bapak kandungnya sendiri. Baru ada anak-anak yang usia yang 8 tahun, ada yang 12 tahun, itu diantar langsung oleh orang tuanya. Dan orang tua ikut menyaksikan walaupun orang tuanya itu masih dalam keadaan bukan beragama Islam. Gitu. Artinya di sana masyarakat sudah terbuka untuk bisa menerima Islam sebagai agama yang benar. Gitu. Cuman orang-orang yang di luar mungkin yang kurang welcome dengan berita ini, penyampaian ini, wah itu memang sering digoreng. Itu padahal kami punya rekamannya semuanya. Makanya yang menjadi standar kami setiap mensyahadatkan orang itu pasti kita rekam. Dan rekaman itu menjadi dokumen kami. Ketika ada yang komplain, ini loh, tidak ada paksaan dalam mensyahadatkan. Mereka datang sendiri. Ya karena kalau kita lihat dari sisi ajaran Islam sendiri, itu kan jelas lakum dinukum waliyadin. Iya. La ikraha fid din. Betul. Udah sangat jelas bahwa Islam ini tidak ada paksaan. Betul sekali. Karena semua itu dari keinginan secara personal, motif personal, dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Betul. Makanya kalau bersahadat di hadapan kita, itu kan kita selalu bertanya apakah dulu, ada tekanan dari pihak lain yang mempengaruhi bagaimana keputusan bisa menjadi seorang muslim. Kita tanya selalu begitu. Betul kalau sekali. Dijawab tidak ada, betul tidak ada, maka kita syahadatkan. Tapi kalau ada motif-motif tertentu, kemudian ada paksaan dari orang-orang tertentu, kita tidak akan bisa lakukan sekali. itu, dan tidak akan kita follow up. Ya, sama seperti waktu yang disyahadatkan di Masjid Agung ya. Ya, waktu kita itu di Manado, di Manado itu. Itu ketika Ustadz Ali itu kajian di dalam, dia di luar mendengarkan. Gitu. Begitu selesai acara materinya disampaikan ke panitia ingin bersyahadat. Langsung dipanggil ke dalam kan. Langsung disyahadatkan langsung oleh saya punya pemahaman begini, Ustadz Rio. Sebetulnya Manado itu bisa dikatakan sebagai sarana untuk mencitrakan bagaimana antara Islam dan Kristiani itu bisa duduk bersama. Iya, betul sekali. Itu. Dan ini jangan sampai kita terpengaruh oleh wacana-wacana di luaran, karena bagaimanapun juga antara Islam dan Kristiani itu seperti kakak beradik. Iya, betul. Dari sisi apa? Satu, dari sisi tokoh yang dimaksud. Kita menyebut Isa Al-Masih. Ya. Ya. Sementara saudara kita menyebut Yesus Kristus. Atau menyebutnya Isa the Messiah. Kalau bahasa Suryani. Ya. Ustadz Rio tahu tidak? Antara tulisan Arab dengan tulisan Suryani dalam aksara Sirto, Estrangelo, itu ada kemiripan atau tidak ada kemiripan? Sangat mirip. Sangat mirip, betul. Justru kalau tulisan Arab dibandingkan dengan tulisan Ibrani, itu jauh sekali. Jauh sekali. Bahkan tulisan Ibrani dibandingkan dengan tulisan Suryani, itu juga jauh sekali. Tapi yang unik, bentuknya, ya, bentuk aksara antara Suryani dengan Arab itu ada kemiripan. Ada kemiripan. Betul. Ini saya ambilkan contoh ya, supaya nanti bisa terlihat nih. Nah, coba ini. Ini kan tulisan Suryani nih. Ini ada 3 model aksara. Yang atas ini disebut aksara Serto. Ya. Yang tengah ini disebut sebagai aksara Madanhoyo. Yang bawah ini disebut Estrangelo. Ini semua bahasanya bahasa Suryani atau bahasa Syriak. Atau saudara kita menyebut Syro-Aramaik. Tulisannya begini, dekat atau jauh bila dibandingkan dengan aksara Ibrani? Jauh kan? Jauh. Tapi kalau dihubungkan dengan aksara Arab, dekat atau jauh? Sangat dekat. Sangat dekat. Betul. Dari sisi aksara saja, yang dipakai di kalangan Kristiani dengan yang dipakai di kalangan Muslim itu sangat dekat dari sisi aksara. Nah, yang jadi pertanyaan, terus bagaimana sampai bisa ada yang Injil yang mungkin tertua itu dengan bahasa Suryani? Bukan, yang sekarang itu dipegang. Nah, itu bahasa Yunani ya? Ya. Nah, makanya itu ini menjadi wacana yang harus disuarakan kepada Muslim maupun yang Kristiani. Ternyata memang
antara Islam dan Kristiani dari sisi aksara yang saya sebut ada Eserto, Madanhoyo, Estrangelo. Bila dibandingkan dengan aksara Arab sangat dekat. Sangat dekat. Kemudian dari sisi istilah yang dipakai sangat dekat. Misal kalau dalam bahasa Suryani ketika Yesus dipaku di kayu salib. Menurut iman Kristiani, dia bicara dalam bahasa Suryani, bukan dalam bahasa Yunani, ya kan? Iya. Dan itu diyakini oleh semua denominasi gereja. Itu dalam bahasa Suryani. Apa yang dia katakan? Eli, lama sabachthani. Kalau bahasa Arabnya, ilahi, limadha taraktani. Mirip enggak bunyinya itu? Mirip. Sangat mirip. Kemudian ketika ada orang buta, kemudian Yesus berkata kepada orang buta itu supaya bisa melihat. Apa kira-kira yang dikatakan oleh Yesus, Pak Edi? Apa ya? Lupa Dia saya. bicara apa? Ephata. Oh iya. Ya, Ephata. Bahasa Arabnya apa? Iftah. Terbukalah. Kalau bahasa Indonesianya itu. Artinya apa? Dari sisi tulisan mirip, dari sisi makna sangat mirip. Padahal kalau kita tahu, nabi-nabi Bani Israel rata-rata itu penutur bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Rata-rata penutur bahasa Ibrani. Tapi ada satu nabi spesial di kalangan Bani Israel, Bani Israel, yang beliau itu menegaskan penggunaan bahasa Suryani sebagai bahasa komunikasi pada eranya. Oh, bukan bahasa Yunani malah. Bukan bahasa Yunani. Soalnya yang berkembang selama ini itu mereka selalu mengatakan kenapa sih Alkitab Perjanjian Baru kok manuskrip tertuanya itu malah bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani atau Aramaik ya. Ternyata ini jadi problem sendiri. Sekarang Ustadz Ali mengatakan ternyata bahasa Yunani saat itu bukan bahasa nasional yang dipakai. Bukan bahasa nasional, maksudnya bukan bahasa tuturan yang sehari-hari dipakai pada masanya. Padahal tapi itu menjadi bahasa nasional karena dipakai sebagai bahasa kolonial. Kita tahu Palestina waktu itu dikuasai oleh Imperium Romawi. Betul. Ya kan? Dan mereka dikuasai oleh kekuasaan Romawi. Sehingga sebagai bahasa administratif dan sebagai bahasa nasional itu adalah bahasa Yunani. Tapi bahasa sehari-harinya? Bahasa sehari-hari masyarakat Yahudi waktu itu penutur bahasa Suryani. Oh. Makanya itu yang menjadi menjadi sebuah tanda kenapa kedekatan bahasa Suryani dengan bahasa Arab itu luar biasa. Betul. Dibanding Yunani. Dan sampai hari ini kita bisa belajar dari sejarah gereja bahwa di antara komunitas Kristiani itu ada perdebatan. Sebenarnya sabda-sabda Yesus itu aslinya dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Suryani. Nah, perdebatan itu sudah selesai. Memang betul beliau menyampaikannya dalam sabda berbahasa Suryani. Tapi ketika ditulis, nah disinilah terjadi perbedaan tajam. Bagi saudara-saudara yang penganut denominasi Kristen Assyria atau Nestorian mengatakan bahwa aslinya Perjanjian Baru itu bahasa Suryani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Menurut mereka, kalau ingin tahu sabda Yesus yang asli, ipsisema Yesus tadi itu, bahasa asli yang dipakai Yesus, rujukannya harus pakai bahasa Suryani, bukan bahasa Yunani. Nah, sementara bagi saudara-saudara yang penganut denominasi Protestan atau Katolik atau mayoritas Kristen yang ada di Manado, itu kan memahami bahwa Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Kemudian yang bahasa Suryani itu yang disebut Pesita itu hasil terjemahannya. Jadi kalau ingin tahu sabda Yesus yang asli harus melihat versi bahasa Yunani. Dari sini dua kubu ini bisa bertemu atau saling menafikan. Saling menafikan. Karena untuk merujuk pada teks asli tidak ada kesepakatan.
Maksudnya untuk merujuk sabda Yesus yang asli, itu bahasa Yunani atau bahasa Suryani. Karena di antara kedua belah pihak itu tidak bisa saling bertemu. Yang satu mengatakan yang asli bahasa Yunani, Suryani itu yang terjemahan. Sedangkan dari kaum Kristen Nestorian yang asli itu bahasa Suryani, yang Yunani itu yang terjemahan. Tapi kalau dilihat manuskrip tertuanya yang mana, Ustaz? Kalau manuskrip yang tertua yang sampai hari ini sampai kepada kita itu memang bahasa Yunani, bahasa Yunani, ya. Tetapi banyak kosakata bahasa Suryani yang sampai hari ini masih tertulis dengan aksara Yunani. Jadi memang kesepakatannya itu secara bahasa oral yang dipakai oleh Yesus Kristus atau Isa the Messiah itu bahasa Suryani. Tapi ketika dalam bentuk tulisan, nah disitulah terjadi perdebatan. Ini memang agak berbeda dengan tradisi Islam. Nah, cuman begini, Ustaz, apakah bisa mungkin dijadikan sebuah alasan? Karena kan diketahui tadi bahwa ternyata pada waktu di zaman Yesus atau Nabi Isa ini, itu kan Palestina, Yerusalem ini masih dijajah, masih dikuasai oleh Imperium Romawi kan. Apa tidak menutup kemungkinan bahasa bahasa nasional mereka di saat masa kehidupan Yesus itu dengan menggunakan bahasa Yunani, ataukah memang menggunakan bahasa Suryani gitu? Ya, kalau kita lihat hasil perdebatan para ahli biblikal ya, yang mengerti dan mempelajari Bible di antara para pakar kaum Kristiani, sarjana Kristen, memang bahasa imperium atau bahasa kolonial itu bahasa Yunani. Sehingga dokumen-dokumen yang sampai kepada kita itu memang mayoritas bahasa Yunani. Nah, masalahnya, apakah Yesus waktu itu memang bisa bertutur dalam bahasa Yunani atau hanya bertutur dalam bahasa Suryani? Itu debatable. Karena mau tidak mau kan berpatokan pada dokumen yang tertulis. Betul. Nah, sementara dokumen yang tertulis itu menyuguhkan data. Beliau itu kalau mengajar kepada para sahabatnya itu dalam bahasa Suryani, bukan dalam bahasa Yunani. Termasuk salah satunya itu ketika disalib itu ya, itu dalam bahasa Suryani. Suryani. Ketika menghidupkan orang mati pakai bahasa Suryani. Bahasa Suryani ketika dia bicara Talita Kumi. Artinya, wahai anak perempuan, Kumi, bangunlah. Bangkitlah. Nah, itu bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Suryani. Tapi kalau kita baca ya, Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Inggris, Alkitab bahasa Yunani, itu tertulis dengan aksara Yunani atau aksara Latin, tetapi kalau terbaca itu bahasa Suryani. Nggak usah jauh-jauh kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita baca di Injil Matius misalnya, ya, mungkin Pak Edi bisa tayangkan di situ. Matius pasal 27 ayat 46. Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, pertanyaannya, kita sama-sama lihat tuh. Baik yang dalam bentuk versi cetak maupun dalam bentuk versi digital. Lihat itu. Itu bahasa apa yang tertulis di sono? Bahasa Indonesia kan? Iya. Dan itu aksaranya aksara Latin semua. Tapi coba itu dibaca. Eli ya. Ayat 46. Eli Eli lama sabachthani. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani atau bahasa Suryani? Suryani. Bahasa Suryani. Betul. Masih kelihatan di situ tertulis. Tidak diganti ya? Tidak diganti, tetap tertulis apa? Eli Eli lama sabachthani. Pakai aksara Latin. Baru kemudian ditulis artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti masih kelihatan tuh bahasa Suryani. Bahasa tuturnya sehari-hari. Bahasa tutur, bahasa lisannya masih tertulis di situ pakai bahasa Suryani. Bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris. Kalau kita cek ya Bible bahasa
Inggris. Tertulis seperti itu. Oh, masih dicantumkan. Eli Eli lama sabaktani. Kalau dalam versi bahasa Yunani tertulis Eli Eli lama sabaktani, tapi dengan pakai aksara Yunani. Tapi kalau dibaca sama. bahasa Suryani tetap. Oh, iya. Bahasa Manado juga begitu sama. Iya pasti. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Tadi udah disinggung sedikit. Nah, ini ada buku ini. Tadi sudah dicuplik sedikit sama Ustadz Ali. Ya, Judulnya, sebagian ada yang saya sampaikan di... sebagian sudah disampaikan tadi. Buku ini sudah terbit Januari ini ya. Januari tahun Tinggal launching. 2024. Ini adalah karya Ustadz Menachem Ali, judulnya Ismail dalam Alkitab dan Manuskrip Qumran. Nantikan peredarannya ya. Sekarang masih belum ya. Ya, Kita segera. tunggu. Segera akan beredar. Kemungkinan kita nanti juga akan umumkan bagaimana cara membeli buku ini. Penerbitnya di Jakarta. Penerbitnya dari Jakarta, pengantarnya ini Kusen PSD ya. Ya, dari Dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Wakil Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Buku ini sangat menarik ya. Ini karya Ustadz Menachem Ali yang berapa ini? Ya, enggak tahu. Udah Yang jelas ini buku yang kedua dari trilogi mengenai Ismail. Oh iya. Yang pertama sudah, yang judulnya itu Filologi pertama Biblikal. Yang pertama dulu Ismail. Bukan, yang cover merah hati itu yang pertama. Iya. Itu mengenai Ismail. Ismail. Baru kemudian ini buku yang kedua. Oh, Ismail Nanti dalam tahun Alkitab. ini lagi Mau akan terbit terbit lagi? lagi. Seri yang ketiga. Jadi saya berharap kalau 3 buku ini nanti dibaca oleh semua, baik itu Muslim, non-Muslim, akan ada semacam pencerahan, akan muncul pencerahan bahwa perbedaan itu disikapi secara dewasa dan wajar, tapi titik temu itu yang harus menjadi perhatian. Dan saya kira itu kalau betul-betul dipahami oleh masyarakat Manado atau Sulawesi Utara, harmonisasi itu betul-betul luar akan biasa. terwujud ya. Pasti akan terwujud. Karena Pasti. kita sebetulnya dari akar yang sama gitu. Kita dari bapak yang sama. Coba bayangkan ya, ini kadang-kadang kita ini tidak bisa membaca secara komprehensif. Maksudnya begini, perhatikan itu, Ismail punya 12 anak laki-laki, betul nggak? Ya. Tapi Tuhan beri bonus. Bonusnya apa? Betsemet, anak perempuan. Jadi total semua ada 13. 12 laki-laki, kemudian plus 1 perempuan. Ada bonus. Bani Israel juga begitu. 12 anak laki-laki. 1 perempuan. Anaknya Yakub itu 12 anak laki-laki plus 1 perempuan, dikasih nama Dina ya. Nama Dina. Dina, betul. Inilah keadilan Tuhan. Seimbang ya. Seimbang. Jadi kalau bicara Bani Ismail, Bani Israel, itu seperti kita bicara 2 komunitas yang betul-betul mulia di hadapan Tuhan. Berarti kalau asumsi yang mengatakan bahwa hanya Ishak dari keturunan Ishak yang diberkati, itu keliru ya? Ya, sangat-sangat keliru. Kalau kita lihat dari konteks bahasa Ibraninya, itu saya bahas dalam buku saya. Iya, betul. Saya bahas. Soalnya kan selama ini kan yang dikembangkan isu itu kan bahwa hanya yang dari diberkati. keturunan Ishak lah yang diberkati. Sementara Ismail itu dari keturunan hina, budak gitu kan. kemarin sempat kita bahas itu. Iya. Kita kasih contoh aja yang sederhana yang kelihatan mata saat ini, yaitu suku Israel itu dari Ishak ya. Kalau mereka diberkati, itu kan awalnya kan dari ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Ada perjanjian, negeri ini akan aku berikan, negeri ini akan aku berikan. Ternyata di Jazirah Arab Timur Tengah itu siapa yang menguasai? Sedangkan Israel yang ingin menguasai negara kecil itu aja sampai sekarang belum selesai-selesai. Ini yang menjadi pengetahuan yang seharusnya disosialisasikan. Iya betul, ini menarik ini. Maksud saya begini, keadilan Tuhan itu tidak berpihak. Keadilan Tuhan itu untuk semua. Makanya Bani Ismail ada 12 suku, kemudian ada bonus perempuan. Bani Israel ada 12 suku plus 1 perempuan. Ini keadilan yang luar biasa.
Dan yang justru menjadi semakin kita ini berpikir lebih keras, itu ketika kita membandingkan antara Yesus dan Nabi Muhammad SAW. Ini ada titik temu sebenarnya, yang tidak banyak diketahui orang. Kalau kita bertanya kepada Muslim atau kepada kaum Kristiani, Yesus itu lahir tanpa seorang ayah atau melalui hubungan biologis antara suami dan istri. Maka jawabannya serentak tanpa seorang ayah pastinya. Dia hanya melalui dari seorang wanita yang bernama Sayyidah Maryam atau Bunda Maria. Dan itu menunjukkan bahwa dia memiliki garis nasab sebagai Bani Israel itu dari jalur perempuan. Oke? Ya. Jalur laki-laki tidak ada. Hanya jalur perempuan. Dan ini sebetulnya merupakan sebuah tanda keyahudian seseorang itu dinilai dari jalur perempuan. Tapi kalau nasab dalam arti nasab hubungan generasi ke atas itu dari jalur laki-laki. Kalau menurut Yahudi, ini dari suku apa? Itu patokannya jalur laki-laki. Tapi kalau keyahudian seseorang atau dia itu Bani Israel atau bukan, itu dari jalur ibu, bukan dari jalur laki-laki. Atau dengan kata lain, dari jalur matrilineal, bukan dari jalur patrilineal. Jadi jelas di situ Yesus. Lalu samanya dengan Nabi Muhammad SAW di mana? Nah, ini uniknya. Nabi kita Muhammad SAW kalau dari jalur patrilineal itu Bani Israel. Bani Ismail. Tapi kalau dari jalur matrilineal itu dari Bani Israel. Ibunya. Bukan ibu kandung, tapi nenek buyutnya. Nenek buyutnya ini siapa namanya? Salma binti Amr. Itu dari keturunan Israel. Dari Bani Israel. Pertanyaannya begini, ini menarik ya. Bahasa Arab itu unik. Setiap kata atau khususnya nama, baik itu laki atau perempuan, kalau nama itu mengandung aksara huruf ya, tidak ada titik. Nah, itu kalau bahasa kita orang Jawa namanya alif bengkong. Huruf ya seperti huruf ya, tapi nggak ada titik. Misal nama Musa, itu kan huruf mim, waw, sin, kemudian huruf ya, tapi tanpa titik. Itu namanya alif bengkong kalau di sini di Surabaya. Ini berarti itu bukan asli Arab. Nama itu bukan asli Arab. Berarti itu adopsi dari non Arab yang diarabkan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Isa. Ain, ya, sin, kemudian huruf ya tanpa titik, ya kan? Ini berarti Arab atau bukan? Bukan. Ini non Arab, istilah bukan Arab yang mengalami Arabisasi, pengaraban. Salma, ini perempuan nih. Sin, lam, mim, ya tanpa titik. Ini bukan istilah asli Arab. Ini kalau bahasa Ibraninya Salome. Kalau bahasa Yunani juga disebut Salome. Jadi bahasa Yunani kita kenal nama Salome. Aslinya dari bahasa Ibrani, kemudian bahasa Arabnya menjadi Salma. Ini berarti memang ini nama asing yang kemudian mengalami proses Arabisasi. Jadi kalau begitu, Salma binti Amr itu bukan asli orang Arab. Bukan asli keturunan Bani Ismail, tapi dari Bani Israel. Salma itu? Salma binti Amr ini menikah dengan Hashim. Hashim itu siapa? Kita tahu. Nabi Muhammad SAW itu bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim. Berarti generasi keberapa ini? 4. Generasi 4 ke atas. Itu menikah dengan seorang perempuan Yahudi, namanya adalah Salma binti Amr. Jadi dari jalur ibu
ya, dari jalur garis perempuan itu statusnya sama dengan Isa Al-Masih. Bedanya Nabi Isa tanpa jalur bapak. Meskipun dalam tradisi Yahudi yang kemarin sempat kita bahas itu dituduh anaknya hasil bukan anaknya Yusuf. Hasil apa ya istilahnya, kalau maaf kalau saya harus berkata apa adanya, menurut Talmud hasil dari perzinahan dengan seorang serdadu Romawi yang bernama Pantera. Tapi kalau dia tetap diakui sebagai Bani Israel karena Bani Israel itu patokannya jalur perempuan. Maka Yesus diakui sebagai Bani Israel. Meskipun tidak diakui sebagai nabi, tidak diakui sebagai rasul, tidak diakui sebagai Al-Masih atau Mesias menurut tradisi Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi ditanya, apakah orang Yahudi mengakui bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus Yesus Kristus itu ada darah Yahudinya? Mereka jawab ada. Apakah diakui sebagai Bani Israel? Iya, dari jalur perempuan. Tapi mereka bukan sebagai nabi. Hanya itu. Dari sinilah kita bisa duduk bersama. Jadi kaum Kristiani dan umat Islam itu bisa duduk bersama. Kamu dan saya ternyata punya nasib yang sama ya. Dari jalur ibu ada pengakuan sebagai Bani Israel. Muslim juga begitu, dari jalur ibu ada pengakuan sebagai Bani Israel. Cuma kalau Islam itu Nabi kita ada plusnya. Dari mana? Jalur bapak keturunan dan Nabi Ismail. Jadi antara Israel dan Ismail itu berpadu dalam satu pribadi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang nggak banyak diketahui orang. Dari dua keturunan besar ini. Dari dua keturunan besar ini. Ini ada nggak orang-orang Islam yang menjelaskan kayak begini? Ya takut kadang-kadang. Masa Nabi Muhammad keturunan Israel gitu biasanya malahan. Tapi dari sisi nama itu kelihatan kan, Musa, Isa, Salma, kelihatan semua itu. Ini kalau dikaji dari sisi aspek linguistik. Apalagi kita tahu Arab itu kan dibagi dua. Ada Arab Aribah, ada Arab Musta'aribah. Yahudi juga begitu, ada Yahudi Aribah, ada Yahudi Musta'aribah. Iya. Saya juga baru tahu ya. Jadi kalau saya ya ditanya, loh memang Nabi Muhammad itu yang dikenal sebagai Nabi terakhir, yang diakui sebagai tokoh sentral dalam tradisi Islam, ada kaitannya dengan Ishak? Saya jawab ada. Cuma kenapa ini nggak pernah di-expose? Selama ini cuma disebutkan dari keturunan Ismail ya, keturunan apa ya, yang hina gitu. Iya, seakan-akan termarginalkan. Yang di-expose itu hanya tokoh Ismail. Tapi tokoh Ishak nggak pernah terekspos. Padahal dari dua jalur ketemu dalam pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya apa sih manfaatnya soal bahasa, Ustaz Ali ya? Tadi kita sudah bahas Alkitab Perjanjian Baru itu apakah bahasa Suryanika atau Yunanika, kemudian dibandingkan dengan Arab, bahasa Al-Quran. Apa pentingnya kita meneliti asal usul ini, pakai bahasa apa sih asli pertamanya? Kalau Alkitab itu Yunani atau Suryani dibandingkan dengan Al-Quran, Arab atau tidak? Maksudnya kenapa Al-Quran itu pasti ya bahasa Arab sudah ditentukan, tetapi kalau di dalam Perjanjian Baru antara bahasa Suryani atau bahasa Yunani itu bahkan ada perdebatan. Ya. Itu manfaatnya apa sih untuk umat beragama ya, baik itu Kristen atau Islam sih ya? Iya, ini menarik ya. Umat beragama di Indonesia ini antara komunitas Muslim dengan komunitas Kristiani itu memiliki cara pemahaman yang berbeda. Begini, saya ambil contoh. Kalau misalnya kita lihat di Manado, rata-rata semua orang yang pergi ke gereja itu membawa Alkitab. Ya. Yang dibawa itu bukan Alkitab bahasa Ibrani, bukan Alkitab bahasa Yunani kan, tapi yang dibawa Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Manado, dan itu sangat bangga sekali dibawa ke dalam gereja. Dan kalau sudah di dalam gereja, selalu mereka itu
membuka Alkitab masing-masing, nggak ada itu ya ceritanya ikut nimbrung ke kanan atau ke kiri untuk pinjam, itu nggak ada ceritanya. Atau tengok kanan, tengok kiri, nggak ada cerita itu. Pendeta atau pastor selalu berkata kepada jemaat, mari kita buka kitab Kejadian, mari kita buka kitab Keluaran, begitu kan? Ya, diarahkan dari atas mimbar ya. Iya, dan semua akan buka itu. Kitab Kejadian itu pasti letaknya di bagian yang paling awal dari kitab Musa, bagian awal. Kitab Keluaran pasti bagian yang kedua. Pernah nggak terdengar di antara para pendeta atau pastor ketika mengajar kepada jemaat mengatakan mari kita buka Sefer Bereshit? Tidak ada begitu kan? Padahal Sefer Bereshit itu bahasa aslinya. Kalau diterjemahkan kitab Kejadian. Mari kita buka Sefer Wayikra. Pasti jemaat bingung itu. Apa ini Sefer Wayikra? Tapi kalau disebutkan mari kita buka kitab Imamat, nah semua jemaat paham. Ini cara beragama begini itu kan dia lebih paham bahasa terjemahannya dibanding bahasa aslinya kan. Coba perhatikan tuh versi Islam. Kalau kita mengaji di masjid atau di pondok pesantren, nggak ada ceritanya itu Ustadz mengatakan mari kita buka saudara-saudara Alkitab Al-Quran misalnya surat sapi betina. Nggak ada. Mesti mengatakan mari kita buka surah Al-Baqarah begitu kan? Nggak ada itu. Mari kita buka surah sapi betina. Artinya apa? Umat Islam itu lebih akrab dengan bahasa aslinya dibanding terjemahannya. Sementara saudara kita lebih akrab dengan terjemahannya dibanding aslinya. Jadi kalau begitu, siapa yang salah? Yang salah orang ketiga. saya ingat ini. Ada nggak plus minusnya? Ada plus minus. Sebetulnya yang baik ya, baik itu yang Kristen maupun yang Muslim, tahu bahasa aslinya dan tahu bahasa terjemahannya, tahu maknanya. Jadi kalau saudara kita yang Kristiani itu lebih baik tahu maknanya daripada lebih baik tahu maknanya meskipun tidak tahu bahasa aslinya. Sementara kita ini lebih tahu bahasa aslinya tapi nggak tahu maknanya. Maka keduanya harus saling belajar. Saya teringat ini. Dulu kan saya pernah Kristen. Yang selalu ditekankan oleh orang-orang Kristen kepada orang, terutama mau mengajak orang Islam nih. Saya mau mengajak orang Islam masuk ke agama saya. Pertama kali yang saya tekankan itu gini, daripada kamu baca Al-Quran yang nggak ngerti artinya, mending baca Alkitabku bahasa Indonesia dan bisa dimengerti. Itu biasanya gitu. Daripada belajar bahasa Arab bisa baca kadang-kadang artinya nggak ngerti dan hanya fokus cari pahala. Dan akhirnya kan ini bisa itu dipakai loh. Untuk menggoda iman Islam itu supaya mau ikut membaca Alkitab. Nah, Alkitabku ini bahasa Indonesia bisa mudah dimengerti, sedangkan Al-Quranmu kan bahasa Arab. Kamu bisa bahasa Arab ngaji, bisa baca, artinya nggak ngerti lagi. Kecuali orang-orang yang pendidikan khusus ya di pondok pesantren atau apa yang itu bahasa Arab dan artinya. Tapi itu kan tidak banyak. Nah, itu sering diulang-ulang sama para penginjil ya. Saya juga waktu itu juga ingin pengaruhi teman-teman saya itu, ayo baca Injil aja. Injil itu kan enak bahasa Indonesia gitu, Ustaz. Nah, ada sesuatu yang penting untuk saya sampaikan Pak Edi. Memang bahasa asli itu sesuatu yang sangat luar biasa untuk dipahami. Bagaimanapun juga bahasa asli itu penting. Cuma bahasa asli itu yang mana? Kalau Islam kan sudah selesai. Arab. Bahasa Arab. Tapi kalau di kalangan Kristiani, bahasa asli itu yang bahasa apa? Bahasa Suryani atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Masih belum ada sepakat ya di situ. Belum sepakat. Tapi di sini ada sesuatu yang menarik. Nah, kalau bahasa Yunani ya, kita bisa baca ya Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Bisa dibuka Pak ini. Bisa nggak di situ ditampilkan yang bahasa Yunani? Oh enggak. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Yunani ya? Bahasa Yunani. Oh, tapi harus buka dulu nih ya. Atau bahasa Indonesia? Ini lama nanti ya. Bahasa Indonesia. Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu kan. Pada mulanya adalah firman. Kalau Yunaninya kan en arche en hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. En arche en hologos. Kai hologos pros ton theon kai tos en hologos. Jadi kalau di situ kita bisa lihat
perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Yunaninya. Oke. Tapi nanti pada ayat yang ke-14. Nah, kalau terjemahannya itu kan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, aslinya kalau istilah diam di situ, kalau bahasa Yunaninya tertulis eskenosen. Nah, tertulis eskenosen bahasa Yunaninya. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, diam. Padahal istilah eskenosen itu apakah asli bahasa Yunani? Ternyata enggak. Eskenosen itu bukan asli bahasa Yunani. Itu bahasa Suryani yang diterjemahkan, yang diyunanikan. Atau bahasa Ibrani yang juga diyunanikan. Artinya eskenosen itu kalau bahasa Ibraninya atau bahasa Suryaninya sekina. Sekina itu kemuliaan, ketenangan. Jadi kalau bahasa Arabnya juga sakinah. Jadi kalau diterapkan di situ harusnya firman itu telah menjadi manusia. Dan kalau diterjemahkan diam sebetulnya ya oke-oke saja. Tapi yang dimaksud adalah sekina itu kehadiran Tuhan. Hadir, Tuhan itu hadir, tapi bukan dalam arti wujudnya Tuhan hadir di situ, tapi kemuliaan Tuhan hadir di situ. Kemuliaan Tuhan ada di antara kita ya. Iya. Dan itu sebetulnya konsep tradisi Semitik sebenarnya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, ada hubungannya. Jadi kalau kita cek bahasa aslinya, itu memang tertulis eskenosen dalam bahasa Yunani. Tapi itu bukan asli Yunani. Berarti jelas bahasa Yunani itu sebenarnya lebih terpengaruh bahasa Semitik. Nah itu yang tadi eskenosen ya, yang diam atau yang hadir di antara kita ini, apakah yang dimaksudkan itu adalah logos? Apakah itu firman itu yang kemudian ada di tengah-tengah kita itu kah? Ataukah yang mana gitu? Ya kalau menurut tradisi Kristiani, firman itu kan telah menjadi manusia, ya. Dan firman itu adalah sekinah Tuhan. Sekinah Tuhan, bukan Yahweh sendiri ada di situ. Oh iya. Jadi kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu melalui bahasa simbol ada di tengah-tengah mereka. Itu sama seperti tradisi Yahudi ketika ada tiang api, itu kan juga sekinah Tuhan. Tapi bukan Tuhan sendiri yang hadir di situ. Waktu menemui Nabi Musa itu. Iya, betul. Jadi itu ada tiang api, kemudian tiang awan, itu sekinah namanya. Sekinah. Kalau bahasa Arabnya sakinah. Kemuliaan Tuhan. Berarti bukan firman itu yang diartikan Tuhan sendiri yang datang yang menjadi menjelma. Nuzul ya di tengah-tengah manusia. Jadi sebenarnya kalau kita memahami dari bahasa asli itu pentingnya di situ. Gitu ya. Nah sehingga banyaknya kesalah tafsiran, memahami makna ayat itu mungkin karena disebabkan salah satunya mungkin dari karena kita tidak memahami bahasa aslinya. Ya karena tidak disepakati bahasa aslinya yang mana. Itu juga ya jadi persoalan. Itulah sebabnya di antara sekte-sekte Kristen itu sampai pada tingkatan ekstrim. Kita bahas yang Islam dulu ya. Islam itu ada beberapa macam enggak? Ada yang aliran ini, ada aliran itu dan macam-macam ya. Tapi kalau ditanya kitab sucinya apa? Sama. Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang mana? Ya, mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Berapa surah? 114 surah. Semua sepakat itu. Terus bahasa aslinya apa? Bahasa Arab. Tuhannya siapa? Ya Allah satu. Terus Muhammad SAW itu kalau menurut mereka statusnya sebagai apa? Ya hanya utusan Tuhan. Apakah manusia sepenuhnya? 100% manusia seutuhnya. Ya kan? Itu kalau kita tanya pada yang Muslim. Bedanya itu mungkin cara sholatnya mungkin beda dikit-dikit, ya kan? Tapi secara tauhid, secara pengakuan kenabian itu sama. Memandang Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi, betul-betul nabi 100%, manusia 100%. Sama, ya? Pokoknya sama. Nah, kalau ini dihubungkan dengan Kristen. Kalau Muslim bertanya, yang diimani kaum Kristiani itu apa kitab sucinya?
Alkitab. Ya kan? Sama namanya Alkitab atau Bible. Terus Alkitab Bible itu terdiri atas berapa kitab? Beda. Jawabannya bisa beda-beda itu. Ya, Katolik beda. Kalau Protestan beda. lebih tipis. Lebih tipis. Kalau Katolik agak tebel. Tapi kalau Ortodok sangat tebel. Oh, sangat tebal ya. Karena jumlahnya lebih banyak. Ya kan? Jadi tergantung mau yang versi yang mana. Berarti selama ini standar kanonisasi itu seperti apa ya? Ya memang tidak sama sampai hari ini pun standarisasi kanon itu tidak disepakati sampai hari ini. Jangankan baik dari kanonisasi. Katolik sama Protestan, Ortodoks beda. Misal kalau Katolik itu tidak menerima yang namanya kitab Makabe 1, Makabe 2. Ya, dia diterima. Itu hanya tulisan manusia biasa, nggak ada hubungannya dengan inspirasi Roh Kudus, bukan wahyu Tuhan. Tapi kalau bagi orang Katolik, Kristen Katolik, kitab Makabe 1, kitab Makabe 2, kitab Yudit, kitab baru itu adalah bagian dari kitab suci, kanon, dan itu wahyu. Makanya kalau dibaca demikianlah firman Tuhan, begitu kan? Mesti begitu. Kalau Ortodok itu bukan hanya Makabe 1, Makabe 2 yang wahyu, tapi Makabe 3 diakui sebagai wahyu. Ini Ortodok Yunani. Ortodok Koptik Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4. Beda. Bahkan ada surat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang ketiga. Tesalonika itu ada Tesalonika 1, Tesalonika, 2 Tesalonika dan 3 Tesalonika gitu ya. Ada sampai yang ketiga itu Ortodok Ethiopia. Jadi secara kanon itu tidak disepakati. Berarti sebetulnya mungkin yang masih perlu dipenjelasan ya, standar kitab itu disebut wahyu itu dalam kekristenan seperti apa? Ya harus ditanya ke masing-masing denominasi, masing-masing sekte. Betul, gini, saya pernah bertanya juga ya kepada teman-teman itu, terkait kan kita ketahui bersama bahwa kitab yang diakui Injil Gospel ya, oleh komunitas Kristen itu kan hanya 4 kitab ya yang kanon ya untuk masuk dalam 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sementara yang kami pelajari dulu ya, saya dapat juga pelajarannya sama, bahwa yang berkembang di Kristen awal-awal itu bukan cuma 4 kitab ini, lebih daripada itu. Nah, standar yang digunakan oleh bapak-bapak gereja untuk menetapkan hanya 4 ini yang masuk disebut sebagai firman Tuhan, baru kemudian membuang yang lain, termasuk ada Injil Apokrif ya, termasuk Barnabas, baru Injil Maria, Thomas lagi masuk gitu, Yakobus. Itu apa dasar hanya yang diterima 4, sementara yang lain itu dibuang? Ya dasarnya karena kesepakatan dalam muktamar, konsili. Standarnya mengukur sebuah ini yang diterima dan ini yang ditolak, standarnya apa? Tidak ada standar yang baku. Cuma disebutkan bahwa karena mata angin itu ada 4 arah mata angin, ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan, maka berita Injil harus disampaikan ke ujung-ujung bumi. Ke 4 penjuru. Maka 4 penjuru itu mewakili 4 arah, maka dipilih 4 itu saja. Dipilih 4 itu saja. Nah, itu kan baru 4 Injil ini ya. Nah, sementara ada juga saya tahu kitab-kitab yang ternyata setelah ditelusuri diakui tidak diketahui penulisnya. Nah, itu juga diakui sebagai wahyu. Iya. Sebagai masuk dalam kanon. Sebetulnya kalau kita tanya ya kepada saudara-saudara kita kaum Kristiani, siapa sebetulnya penulis surat Petrus yang pertama? Mereka jawab, dan para ahli menyebutkan itu memang Petrus. Tapi surat Petrus yang kedua itu bukan Petrus penulisnya, anonim. Itu anonim. Tidak dijelaskan sebetulnya siapa penulis aslinya. Nggak disebutkan. Termasuk siapa penulis kitab Ibrani. Surat kepada orang Ibrani. Iya, betul. Ada yang mengatakan itu tulisan Paulus. Tapi banyak dibantah oleh karena gaya bahasanya. Karena bahasanya beda. Iya, Paulus kalau dalam menulis surat kan biasanya memulai dengan aku Paulus gitu kan, menyebutkan namanya. Tapi dalam Ibrani kan seperti itu. Nah, jadi berarti di sini yang jadi
sampai sekarang mungkin masih tanda tanya besar. Standar itu ya, standarisasi untuk bisa menyimpulkan bahwa kitab ini masuk dalam kategori wahyu firman Tuhan itu masih buram ya, kabur ya. Intinya standar itu masih diperdebatkan sampai hari ini. Tetapi ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik itu kanon perjanjian lama atau kanon perjanjian baru, itu kan perdebatannya luar biasa. Kalau kanon perjanjian lama tadi sudah saya sebutkan, ada kitab Baruh, ada kitab Yudit, ada Makabi 1, Makabi 2, Makabi 3, Makabi 4. Bahkan Mazmur itu ada sampai 151. Kristen Ortodok mengakui itu. Katolik hanya menerima sampai Mazmur 150. Terus satu pasal ini kemana? Nah, itu diakui bagi Ortodok sebagai wahyu. Katolik tidak mengakui sebagai wahyu, Protestan tidak mengakui sebagai wahyu. Ini baru perjanjian lama. Perjanjian baru, kita ingat peristiwa Martin Luther, ya kan? Ya, itu kan menolak itu surat Yudas ditolak bukan sebagai kanon, tapi sebagai apokrif, ya kan? Jadi itu pelajaran berharga bagi kita, bagaimana wahyu itu diakui sebagai kanon. Definisi kanon itu memang masih diperdebatkan. Kalau di Al-Quran sih finish ya, semua firman Tuhan. Finish. Ya makanya itu dengan seperti ini akhirnya wajar ya, saya pikir mungkin ketika orang-orang mulai mendalami, mencari dan akhirnya mereka meragukan dan kemudian pilih Islam, memeluk Islam, ya itu satu hal yang. Nah, kesimpulan saya sebetulnya sederhana ya. Sederhananya begini. Kalau di dalam Islam kan sudah baku ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia 100%. Tapi di kalangan Kristiani, Yesus Kristus itu diperdebatkan statusnya. Bagi Kristen yang umum, dia itu 100% manusia, 100% ilahi. Bagi saksi Yehova, ya kan? Dia itu 100% manusia, 100% ilahi. Jadi nggak ada ilahinya sama sekali. Hanya ciptaan yang paling awal. Sampai hari ini masih eksis. Sampai hari ini perdebatan mengenai siapa itu Yesus masih ada. Masih belum terselesaikan. Dia itu manusiawi 100%, kemudian dia itu ilahi 100%, atau memang hanya 100% manusiawi. Baru ada juga yang berkeyakinan bahwa Yesus itu adalah bagian daripada Tritunggal, dan ada yang menyebutkan bahwa Yesus Allah itu sendiri atau only Jesus ya. Iya. Jesus. Oneness. Jadi Tuhan itu ya Yesus itu sendiri. Perdebatan itu luar biasa. Ada juga saya mendapat informasi, tapi dari denomnya mana saya lupa, itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah malaikat. Ya, itu dari Saksi Yehova. Saksi Yehova itu mengatakan Yesus itu adalah malaikat Mikael. Kalau malaikat kan berarti diciptakan Tuhan. Iya. Mormon itu. Namanya itu Mikael. Iya. Kemudian dia dilahirkan sebagai manusia. Bukan kelompok Kristen Mormon itu. Saksi Yehova. Oh, Saksi Yehova. Kalau Kristen Mormon juga mengakui sebagai malaikat. Kalau Kristen Mormon enggak itu ya? Tuhan itu ada 3 yang terpisah. Ada Bapa sendiri, Anak sendiri, Roh Kudus sendiri, betul-betul terpisah. Jadi 3. Berarti andai kata hari ini saya masuk Kristen, mungkin pertanyaan yang saya perlu tanyakan, Kristen yang mana? Ya, Kristen yang mana? Jangan kan itu Alkitab mana yang mau saya pakai? Nama sama Bible, tapi Bible yang mana? Versi Katolik, kalau Protestan, di Islam kan Ortodok. Perbedaan itu bukan terletak pada ajaran inti pokok, hanya tafsiran. Jadi mau dia aliran manapun itu, tetap Tuhannya Allah satu. Nabinya Al-Quran juga satu. 100% manusia. Iya. Pasti ya. Nggak bingung lagi. Makanya betul. Saya kalau masuk Kristen, andai kata hari ini dibaptis, saya harus tanya dulu, mau Kristen yang mana ini yang benar ini? Pasti sama-sama mengklaim benar ya? Iya. Pasti kan begitu. Ya memang itulah ya yang kita bisa pahami bahwa memang antara Kristen dan Islam itu ada perbedaan, tapi sekaligus ada kesamaan. Iya. Kesamaan itu ada memang. Kesamaannya apa? Kesamaannya dari sisi bahasanya yang dipakai dalam bahasa Suryani itu mirip sekali dengan bahasa Arab, mirip sekali. Itu saya kira menjadi poin penting dalam rangka kita bisa duduk bersama. Titik temu ya, betul sekali. Meskipun ada perbedaan seperti kemarin kita bahas,
oh Yesus dan Isa itu beda. Karena Yesus tuh lahir di palungan. Ya, sementara kalau Isa itu lahir di bawah pohon korma. Berarti terbantahkan semua ya. Berarti ini Ustaz, buku ini jikalau memang ya bisa dibedah. Iya, dibedah di Manado dan ada teman-teman dari mungkin sekolah tinggi teologi bagus sekali itu sebuah keilmuan. Ini kan bukan dalam rangka apa namanya perdebatan menghujat tidak, tapi ini diskusi keilmuan. Gitu. Ini juga bisa nilai plus buat mereka untuk menambahkan hasanah keilmuan, pengetahuan gitu. Mengenai iman itu pilihan masing-masing. Iya. Tapi untuk menambah wacana, keragaman wacana itu saya kira tidak perlu ditakutkan dan kita bisa sharing apa adanya. Iya, soalnya saya juga kan lulusan dari Universitas Kristen. Itu pernah berapa kali saya masuk di perpustakaan mereka, banyak sebetulnya buku-buku Islam juga. Jadi saya pikir mereka juga mengkaji tentang Islam. Gitu. Dan dalam hal untuk keilmuan no problem sebetulnya gitu. Apalagi ditambah dengan bedah buku ini, Masya Allah. Siap. Ya. Nanti kalau ada yang apa namanya menginginkan saya kontak. Kita bikin bedah buku. Saya tertarik dengan Ustadz Rio ini. Dulu asal mulanya gimana kok bisa tertarik dengan kristologi ya? Soalnya ya alhamdulillah mungkin ini sudah jalannya Allah ya. Dan ternyata Ustadz Rio ini sekarang betul-betul dipakai untuk banyak sekali sudah memualafkan orang. Bahkan tadi di catatannya udah disebutkan 600 ya. Iya. Sekarang mulai tahun setelah Covid 250 ya orang yang sudah dimualafkan. Kok tertarik dengan kristologi ini gimana jalannya kemarin dulu ini? Sebetulnya gini ya, mungkin faktor karena juga dulu sekolahnya itu ya saya dari mulai TK, SD itu di sekolah Katolik. Sekolah Katolik, baru kemudian saya ambil D2 pariwisata itu kebetulan di bawah Yayasan Pantekosta. Gereja saya. Bukan Pentakosta. Pantekosta. Baru ngambil S1 di Universitas Kristen. Nah, memang akrab dengan Bible. Karena memang setiap hari itu ya sekolah Katolik walaupun kami Muslim tetap ada pelajaran tentang Bible. Bahkan saya hafal ini kitab-kitab sampai apa namanya doa aku percaya kalau di Katolik ya, doa Credo 12 iman rasuli itu. Nah, sampai masuk di Universitas Kristen. Di situ di bawah naungan Gemim Gereja Injil Minahasa. Gereja khas Manado. Tapi jurusan umum. Jurusannya saya psikologi waktu itu. Cuma universitasnya Kristen. Tapi dalam mata kuliahnya kita dapat mata kuliah pelajaran agama Kristen, kita dapat etika Kristen, kita dapat pelajaran mata kuliah yang memang ya untuk pendalaman kita sering dengan diskusi-diskusi dengan kawan-kawan. Namun hal itu karena merasa diri yang haus dengan keilmuan, jadi apa saja itu saya belajar, bahkan saya ikut duduk bersama-sama mereka untuk mendengarkan ini. Namun kan kita ini bukan orang-orang yang asal dicekoki terima saja gitu kan. Ketika ada hal-hal yang sering kali timbul pertanyaan, justru pertanyaan itu timbul ketika saya membuka kitab mereka. Kok yang disampaikan seperti jika kita dalami tidak seperti ini gitu. Saya masih mengingat sekali itu tentang salah satu dogma yang menyimpulkan Yesus adalah Allah itu sendiri atau Allah itu yang dalam kitab Yohanes, di mana Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, aku di dalam Bapa, baru di ayat yang selanjutnya aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, dan kita semua itu menjadi satu, kan gitu. Nah, itu ternyata ketika dibaca runutannya, itu yang disebut dengan bersatu dengan Bapa itu bukan cuma Yesus. Murid-muridnya juga bersatu dengan Bapa. Nah, jadi pertanyaan saya waktu itu yang muncul waktu itu, kalau konsisten ya dengan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku itu kemudian disimpulkan bahwa itu satu kesatuan, bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Lantas bagaimana dengan kalimat selanjutnya yang menyebutkan bahwa supaya mereka semua menjadi satu. Nah, mereka ini siapa? Murid-muridnya. Sama seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan kita satu. Berarti murid-muridnya juga
Nah, itu pertanyaan yang pernah saya lontarkan dan kemudian itu sampai hari ini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan gitu. Ya, karena itu basisnya teologis. Jadi teologis itu atau doktrin itu dibangun dari nas-nas ayat-ayat Alkitab yang tentu saja dalam pemahaman yang berbeda antara kelompok denominasi yang satu dengan denominasi yang lain. Gitu ya. Ya. Meskipun rujukannya sama, tapi ketika dipahami secara berbeda, cara pemahaman yang berbeda, maka dasar teologisnya berbeda. Nah, itulah kemudian terjadi diskusi-diskusi dengan beberapa teman-teman. Bahkan saya juga tidak jarang banyak teman-teman dari teologi, ya Fakultas Teologi sering kumpul, ngobrol gitu. Nah, sampai pada akhirnya saya merasa bahwa ada beberapa kali saya melihat teman-teman itu ketika berbicara itu tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Bible. Dan itu pada waktu itu memang ada satu mahasiswa yang memang jadi target pemurtadan. Dan saya pikir ini kalau tidak dijelaskan atau ini tidak diluruskan, ini bisa menyesatkan. Nah, disitulah mulai membangun benteng bagi situ target kami itu memang anak-anak remaja sekolah SMA yang bakal nanti masuk di dalam dunia kampus. Yang saya tidak menutup kemungkinan kampus mana yang mereka datangi, tapi setidaknya mereka sudah punya basic pengetahuan bahwa sebetulnya tentang yang dulu paling inisialkan tentang ketuhanan ya, tentang ketuhanan Yesus. Bagaimana sih dalam sudut pandang Islam? Apalagi pada waktu itu memang lagi marak-maraknya itu selebaran dakwah ukhuwah. Oh, yang dari pendeta Suradi bin Abraham ya. Suradi bin Abraham. Iya, dakwah ukhuwah, iman taat kepada Shiratal Mustaqim. Namanya dakwah ukhuwah, iman Shiratal Mustaqim, tapi bukan Muslim itu. Bukan. Tapi dari kalangan Kristiani. Iya, kalangan Kristiani. Di Jakarta ya. Itu di tempat kami itu berkembang. Brosur-brosur seperti itu. Yang isinya, makanya saya sempat berpikir gitu. Saya sempat berpikir begini, kok dulu begitu getol ya mencomot-comot ayat Al-Quran tentang Nabi Isa, kemudian disalah tafsirkan kan? Berarti di sini kan mereka itu menyetujui bahwa Isa itu adalah Yesus gitu kan? Nah, kok sekarang baru muncul bilang oh Isa itu beda dengan Yesus gitu? Jadi saya sempat berpikir ini, mungkin karena tidak berhasil. Untuk mencoba membuat sebuah asumsi tentang Isa seperti apa yang mereka yakini, akhirnya sekarang jadi nggak dipakai lagi. Oh, Isa itu berarti bukan Yesus. Nah, di situ mulai. Tapi masih ada kan gereja Isa Al-Masih. Betul. Ya. Dan alhamdulillah ternyata dari penguatan akidah yang disampaikan kepada anak-anak ini cukup berhasil. Kenapa saya katakan cukup berhasil? Anak-anak yang dulunya tidak paham mungkin dengan teologi daripada teman-teman dari Kristen, akhirnya dengan seperti ini kan mereka paham. Apalagi kan mereka berada di komunitas yang tidak menutup kemungkinan mereka akan bersinggungan, berdiskusi, dan teman-teman anak-anak yang kami bina ini mereka menyampaikan, alhamdulillah ketika duduk bersama-sama dan berdiskusi, setidaknya argumentasi saling pengertian. Argumentasi yang mereka sampaikan apa segala macam itu menunjukkan bahwa mereka tidak on amat gitu lah. Mereka paham gitu. Lebih tercerahkan dan tercerdaskan. Ya. Sampai akhirnya mulai satu persatu ada yang datang bersyahadat. Dan saya pikir sebetulnya kalau melihat dari sejarah Sulawesi Utara itu atau Minahasa itu tidak alergi dengan agama lain sebetulnya. Welcome pada semua. Kan waktu saat Minahasa pernah kita ke Imam Bonjol kan? Ada monumen patung ya, tapi patung kolonial. Artinya begini, komunitas Imam Bonjol yang dibuang di Manado dan kemudian membentuk komunitas itu tidak ada penolakan dari masyarakat Manado, Minahasa. Saya kesana begitu. Ada makam Imam Bonjol di sana. Baru Kiai Mojo juga, bahkan menikah dengan asli orang Minahasa kan. Artinya selama ini mereka welcome. Jadi kalau saya melihat dari yang ada,
Ketika dijajah oleh Belanda, dijajah oleh mereka welcome. Tidak ada penolakan terhadap satu simbol agama. Penolakan itu terjadi, ini menurut pengakuan dari ada salah satu budayawan yang saya cerita sama saya, penolakan itu terjadi ketika suku ini sudah ditunggangi oleh salah satu keyakinan. Sehingga merasa bahwa mereka yang lebih pantas, lebih ini akhirnya yang lain tidak boleh masuk. Yang lain nggak boleh masuk. Itu sempat diskusi dengan saya, dan saya ketika menghubungkan, saya juga nggak langsung percaya dengan cerita itu kan, tapi ketika mengaitkan dengan yang ada masuknya agama-agama ini di tanah Minahasa, saya baru bisa memahami, oh betul juga, penjajah masuk no problem, ya. Dari mulai Portugis bawa agama Katolik kan, no problem, Belanda no problem, Jepang no problem, bahkan sampai Imam Bonjol, Kiai Mojo, itu justru penyebaran Islam di tanah Minahasa pesat gitu sampai hari ini. Dan kalau melihat dari fakta sejarah, sebetulnya Minahasa itu tidak harus identik dengan Kristen kan? Betul. Dan tidak harus identik dengan Katolik, dan tidak harus identik dengan Protestan. Iya. Tapi identik dengan kebersamaan sebetulnya. Betul. Ya, itu kan? saya setuju. Karena yang orang Belanda pun bisa kesana, bisa diterima, saling menikah. Bahkan Belanda di situ bukan hanya Kristen loh. Ada yang Yahudi loh. Yahudi dari Eropa. Yahudi Eropa itu, ya, makam Yahudi terbesar kedua di Indonesia itu di Manado. Terbanyak di Surabaya. Yang terbanyak kedua itu di Manado. Bahkan kalau mau dipikir ya, di Manado itu kan sempat si Rabi Yakub Baru itu kan mendirikan Museum Holocaust ya, yang akhirnya kemudian sekarang menjadi tempat ini sinagog lah buat untuk belajar ya, mengenai Taurat seperti apa. Gitu. Itu diterima juga gitu. Padahal kalau mau dipikir, Yahudi itu yang paling keras menolak Yesus. Iya, bahkan Yakub Baru itu sempat dalam beberapa podcastnya itu menjelaskan kenapa sampai Yahudi itu tidak menerima Yesus. Gitu. Artinya kalau kita lihat Minahasa, ya, wilayah Manado atau khususnya Sulawesi Utara, mau itu agama Yahudi, welcome. Mau Kristen, welcome. Mau Islam, welcome. Kedekatan antara Islam dan Kristen itu luar biasa ketika melihat sosok Yesus Kristus. Tapi kalau dibandingkan dengan Yahudi kan sebetulnya agak jauh ya. Tapi kenapa Yahudi bisa diterima? Karena masyarakat Minahasa itu welcome pada semua. Dia nggak ada penolakan. Makanya itu terbukti tidak sedikit orang-orang yang memeluk Islam di tempat saya itu diantar langsung oleh orang tuanya. Yang Kristen? Iya, orang tua yang masih beragama Kristen. Mereka itu kan menunjukkan bahwa mereka welcome. No problem. Dan saya rasa perpindahan agama dari Islam ke Kristen ke Islam itu hal yang wajar saja, karena itu menyangkut iman masing-masing. Betul. Nggak ada yang harus perlu mau mau dipaksa, intimidasi. Jadi waktu kemarin saya menyampaikan Manado yang notabene orang tahu sebagai kota yang diberkati, yang mungkin dikenal sebagai kota Injil, pertumbuhan mu'alaf itu besar. Itu menunjukkan bahwa artinya Manado itu welcome. Dengan Islam itu welcome. Oh iya, saya masih ingat. Ini mungkin harus diketahui oleh publik ya. Betapa harmonisnya di Manado. Saya kan waktu di Manado itu ke UIN ya? UIN atau IAIN? IAIN Manado. Di seberangnya berhadap-hadapan sudah berdiri kan STT ya? Iya. Coba bayangkan. Ini sekolah Islam, kampus Islam, depannya persis kampus Kristen. Itu luar biasa kan? Bahkan bukan cuma itu, kalau datang ke Manado itu masjid dengan gereja berdampingan, bersebelahan. No problem, gak ada masalah. Masjid Muhammadiyah itu dengan gereja di kompleks perguruan Muhammadiyah itu cuma seberang jalan. Yang di Tandurusa juga itu bersebelahan dinding, cuma tembok yang ini. Dan no problem. Dan tidak ada masalah. Jadi makanya kalau kita melihat belakangan ini Manado ada berita perpecahan segala macam, itu berarti tanda kutip ada provokasi. Ada oknum yang tidak jelas. Bisa dicek rekam jejak daripada
oknum-oknum ini pasti akan mengetahui apa sebetulnya mau mereka. Oh gitu. Ya. Saya juga sudah diskusi dengan pihak Polda, dengan dari TNI juga, kayaknya kita sepakat bahwa memang ada upaya dari orang oknum lah, orang tertentu yang mencoba ingin memecah belah. Rusak hubungan baik ini. Padahal hubungan kita selama ini no problem. Jadi kalau dilihat dari konsep kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Manado, itu menjadi percontohan sebetulnya. Yahudi bisa hidup, Iya. Katolik, Yahudi Protestan, bisa welcome di sana, Islam welcome di Welcome sana, di sana. Kristen welcome di sana. Mau Kristen apapun bisa tumbuh berkembang Subur di di sana sana. ya. bahkan sekte Yehova Sekte yang Yehova. menurut Kristen lain itu sesat ya, Iya. itu Tumbuh besar di ada sana. di sana. Kerajaan ada tempat ibadahnya. Pak, kalau pikir mereka kan tidak pakai rumah ibadah, tapi mereka ada kerajaan saksi-saksi Yehova. Siapa ya? Kalau nggak salah Pak Edi, saya lupa jalannya tuh. Satu jalan jauh gitu ya, satu jalan utuh gitu, panjang. Tapi gereja tuh banyak Pak Edi, masing-masing. Hanya dipisah 2 rumah, gereja lagi, 3 rumah, gereja lagi. Coba bayangkan, betapa welcome-nya masyarakat Manado untuk menerima perbedaan. Inilah kebenekaan yang sebetulnya tidak perlu untuk diperselisihkan. Apalagi dengan adanya bedah buku ini nantinya, saya pikir itu lebih memberikan hasanah keilmuan bahwa ternyata seperti ini. Kita sebetulnya kalau mau telusuri, kita memiliki akar yang sama. Ya. Tadi Jadi nggak perlu harus perpecahan gitu. ada Berbeda undangan. boleh. Jadi ada undangan khusus dari warga Manado. Bagaimana kalau STT sekolah-sekolah Kristen mau bedah buku bareng-bareng dengan Ustadz Ali? Kita cari titik temu. Ya, tadi itu. Ya, jadi kita cari titik temu yang bisa kita menjadikan itu lebih mempererat persaudaraan di kalian. Jadi membahas tentang kedua agama ini nggak mesti harus pada hal-hal yang negatif. Iya. Kalau memang ada perbedaan, itu sikapilah dengan dewasa dan secara intelektual. Dan itu teologis. Iya. Kalau teologis nggak bisa dipaksa, keyakinan soalnya. Betul. Lakum dinukum waliyadin, jelas kan gitu. Kalau perbedaan teologis di antara seiman saja bisa berbeda. Masih Pak. berbeda. Apalagi berbeda iman. Tapi kalau dalam konteks kebersamaan, konteks historis, saya kira kita bisa duduk bersama. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian, sangat menarik ya apa yang kita bincangkan pada malam hari ini. Kita kedatangan yang tamu luar biasa dari jauh ya. Ustadz Rio ini dari Manado khusus karena beliau ini juga perwakilan YPM dari Tauhid Pembina Mu'alaf. Dan seperti biasa Anda para donatur, kami ketuk hatinya karena pembangunan kita ini bukan hanya pembangunan fisik saja. Di samping saat ini kita lagi membangun pondok pesantren dan masjid di Wonosalam, Jombang. Anda sudah dengarkan tadi bahwa kita juga membina para mu'alaf. Mu'alaf yang dibina oleh Ustadz Rio yang di bawah naungan YPM Tauhid di sana itu yang tercatat ada 600 orang. Yang terbaru ada 250 orang. Dengan kata lain, kita juga butuh dana yang besar. Ingat, para mu'alaf ini biasanya mereka membutuhkan pendidikan, mereka membutuhkan buku-buku Al-Quran, kemudian buku baju-baju sholat, mukena, sarung, dan sebagainya. Dan itu kita gali bersama-sama, dan Ustadz Rio ini ada saksi di sini. Saat ini juga membutuhkan dana yang sangat besar untuk membina para mu'alaf ini. Biasanya para mu'alaf ini setelah masuk ke Islam itu biasanya ada yang terusir, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mata pencarian atau diputus kekeluargaannya, dan itu membutuhkan dana. Dan Ustadz Rio ini sudah banyak ya pengalaman beliau untuk membina para mu'alaf. Kemungkinan akan diceritakan di lain waktu karena waktunya udah mepet. Kalau cerita satu-satu kisah-kisah mu'alaf pasti 2 hari, 3 hari, 3 malam nggak habis itu ceritanya itu, karena banyak sekali suka dan dukanya untuk membina para mu'alaf. Untuk itu saudara-saudaraku yang ingin mendukung kami, karena pembinaan mu'alaf ini bukan hanya di cabang Manado saja ya, karena cabang dari YPM Tauhid ini ada di Kalimantan, ada di Papua ya. Nah, Papua juga luar biasa mu'alaf yang sudah banyak masuk. Kemudian ada di Manado, Papua, di Makassar,
Kemudian terutama di Pulau-Pulau Jawa juga ada cabang-cabang dari YPM Tauhid dan semuanya membutuhkan dana. Untuk itu kami mengetuk Bapak Ibu sekalian yang ingin berdonasi, silakan Anda kirim ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Atau kalau ingin menyumbang ke Ustadz Rio YPM Manado ya, nomor rekening berapa? Sebentar, nggak hafal. Ya, jadi Anda bisa salurkan ke rekening Jawa Timur juga bisa, atau nanti aja. Ke rekening Manado nanti ada tagline ya, ada deskripsi. Oh iya. Kita kasih di deskripsi, nanti ada nomor rekening khusus untuk Manado karena luar biasa ini. Manado ada 600 mu'alaf yang kita bina di sana. Ya, ini Ramadan ini insya Allah kita akan bagi perlengkapan sholat. Oh iya, sebentar lagi juga Ramadan ini. Gimana Ustadz Rio program-programnya? Memang kendala kami itu mu'alaf-mu'alaf ini kan kebanyakan mereka setelah masuk Islam secara ini perubahan luar biasa untuk secara berpakaian ya, apalagi yang perempuan. Yang dulunya mungkin tidak menutup aurat, harus menutup aurat, harus punya jilbab, dan itu bukan sedikit kalau untuk pengadaan. Iya, biayanya kalau luar biasa nominal yang harus mereka keluarkan. Makanya kemarin saya mencoba untuk mengumpulkan donasi dari teman-teman untuk membelanjakan perlengkapan. Jadi ada yang dalam bentuk barang menyumbangkan berupa mukena, ada yang dalam bentuk dana kemudian saya belanjakan. Itu macam-macam, terserah gitu. Jadi mungkin bisa ke rekening BSI ya. Rekening BSI itu di nomor rekening 7755998863 atas nama Dana Dakwah Mu'alaf. Oh iya. Gitu. Jadi bisa, dan juga bisa langsung ingin mengetahui lebih jelas tentang mu'alaf bisa di nomor WA 089 666 777 233. Bisa diulangi Ustaz? Ya. WA nomor WA-nya? Nomor WA-nya di 089 666 777 233. Ya. Jadi kalau memang ingin mengetahui perkembangan mu'alaf bisa di WA di situ. Atau kalau ingin nelpon langsung boleh, tapi di WA dulu dari mana, nanti baru ditelepon. Gitu. Baik, mungkin Ustadz Ali mau nambahin penutup? Saya kira sudah cukup. Sudah cukup ya. Sangat jelas. Satu jam setengah. Hanya tinggal di aplikasi. Iya, tinggal menunggu undangan dari Manado. Ya. Oh iya. Kita tunggu bersama-sama. Ustadz ini turun juga nanti ke Manado. Saya juga kangen ini. 3M itu ya. Oh iya. Tapi nggak usah disebutkan. Bukan 3M, 3B. 3B ya. Oh 3B. Penasaran saya. Ya, itu guyonan saja ya. Kalau nanti realisasi ya, bedah bukunya. Baik. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, pada perjumpaan malam hari ini kita cukupkan sekian dan tunggu perjumpaan kita di malam Jumat yang akan datang. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.